Assalamualaikum, selamat datang kembali di Tauladan Tanya Ustadz selama bulan Ramadan bareng sama Yudis dan juga Ustadz Ridlun. Kita masih mengudara selama bulan Ramadan ini ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa 1 bulan ya. Amin. Kita sudah masuk ke episode berikutnya, episode kedua. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kita akan kasih ke Ustadz Ridlun dari teman-teman ya yang sudah kita kumpulkan, yang mudah-mudahan bisa membantu. Kalau kemarin episode pertama agak lumayan dar-dar-dor ya pertanyaannya ya. Tapi ini kayaknya agak, kalau aku lihat yang pertanyaan sekarang ini agak lebih aman Ustadz. Iya. Lebih benar-benar penasaran gitu. Iya, iya. Pertanyaan pertama Ustadz, Iya. sudah siap? Siap. Ya, apa nih? Ustadz, apakah kalau kita berenang di bulan puasa itu bisa membatalkan puasa? Katanya kan kalau masuk ke telinga atau buang angin di dalam kolam bisa membatalkan puasa. Bener nggak tuh Ustadz? Oh, Masya Allah. Berarti ini serius ya? Serius dia nih? Beneran Oke. niat mau puasa ya? Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi ilmu nanti buat kita semua. Amin. Jadi begini. Ada 9 poin yang membatalkan puasa. Salah satu di antaranya adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke 5 rongga tubuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Masuk sesuatu dengan sengaja melalui batasan-batasan, melampaui batasan-batasan, maka puasanya otomatis batal. Batal. Kalau dilakukan dengan sengaja tapi ya. Oke. Dilakukan dengan sengaja. Contohnya, kumur-kumur kita sebelum wudhu misalnya mau sholat dhuhur, masukkan air ke mulut 3 kali, dikeluarinnya 2 kali. Kemana Ini saya nggak ngasih ide loh ya. Ini saya nggak ngasih ide, ini ngasih contoh. Ini ngasih contoh, nanti kepikiran pula, aha. bisa nih ya. Ya juga. Jadi kalau dilakukan dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja nggak batalin puasa. Misalnya misalnya tadi berenang terus nggak sengaja air masuk telinga, nggak sengaja air masuk ke mulut, nggak sengaja nih, nggak sengaja, maka nggak masalah. Meskipun mayoritas ulama menghukumi berenang di bulan Ramadan itu, di siang Ramadan itu makruh. Oke. Nah, sebaiknya jangan. Iya, karena berpotensi membatalkan puasa kalau kita nggak berhati-hati. Gitu. Jadi include diantaranya masuk air ke telinga, ke mulut, ke hidung, dan juga ke depan dan ke belakang kita. Termasuk kentut di dalam kolam renang. Nah, itu juga. Iya, berpotensi membatalkan puasa. Karena kan Udara keluar. ini perlu kita jelasin detail nih. Oh, gitu ya. Nah, itu ada potensi ya tapi ya. Iya, dengan kita kentut kan katupnya kebuka. Ya. Dengan katupnya kebuka, Jangan akan tutup lagi nanti ya. memberi peluang air masuk. Oke. Dengan terbuka untuk ngeluarin angin, itu di saat yang bersamaan air masuk ke dalam. Jadi lebih baik jangan ya. Jangan coba-coba lah ya. Teman-teman, oke gitu. Jadi mudah-mudahan terjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ustadz. Oke. Nah, ini masih tentang ibadah juga. Ini rajin ya kayak episode kedua ini pada mau niat ibadah semua. Iya. Ustadz, kalau misalnya mau niat puasa, lupa atau salah niatnya, itu bisa edit nggak sih Ustadz? Kan udah jalan puasanya. Gimana Ustadz? Iya. Dari awal saya sudah husnudzon. Oh, ini pertanyaan serius. Tapi di ujungnya bisa diedit apa enggak? Ya tergantung CapCut-nya premium atau masih yang gratis. Itu dia. Iya. Aduh, ya lagi aduh. Boleh nggak sih nyebut? Boleh nggak apa-apa Ustadz. Nanti kalau itu kita side ini. Oke. Teman-temannya yang kerja, nggak apa-apa. Jadi kalau puasanya itu adalah puasa wajib, teman-teman. Jadi niatnya itu wajib di malam hari, Bang Yudis. Oke. Puasa Ramadan, puasa ganti di Ramadan, puasa nazar, itu kan wajib tuh semuanya. Niatnya itu wajib di malam hari. Waktu terakhir sebelum adzan subuh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, habis subuh pun nggak apa-apa baru niat. Atau pagi pun nggak apa-apa baru niat. Kalau sunnah. Kalau sunnah, Oke. Senin Kamis misalnya. Tapi kalau puasa Ramadan, teman-teman wajib niat puasanya di malam hari. Kalau lupa Ustadz, Nah, capek, ketiduran. kalau lupa itu biasanya ulama memberikan saran 2. Biasanya kan kita berniat satu aja kan setiap malam kan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi niat yang kita bisa gunakan untuk antisipasi. Tapi itu hanya berlaku di tadi malam, di malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan itu kita berniat dengan 2 niat. Niat pertama, nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan fi hadhihi sanah. Ya Allah, aku berniat puasa di seluruh bulan suci Ramadan tahun ini, atau sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini. Itu niat pertama.
guna niat yang ini adalah mengantisipasi kalau nanti hari kesekian Ramadan mungkin kita ketiduran, kita lupa berniat supaya nggak otomatis batal. Lalu doa yang kedua atau niat yang kedua itu niat yang biasanya dalam tradisi kita selalu dibaca seusai sholat witir. Oke. Nah, yang nawaitu shauma ghadin an adain. Nah, itu dibaca setiap malam karena mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i kalau puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya itu niatnya harus setiap malam. Oke. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan diedit tapi tadi malam. Tapi sudah lewat ya? Udah kayaknya. lewat. Udah lewat. Udah Tidak bisa. Tidak Sudah. bisa. Aduh, jadi makanya jangan lupa niat puasa sebelum tidur ya. Iya, benar. Kalau ikutan Dan- sholat witir Dan lebih aman. maaf saya potong Bang Yudis. Gimana tuh Ustaz? Niatnya itu nggak mesti pas sebelum tidur atau pas sahur gitu loh Bang Yudis. Oh iya. Jadi niat puasa itu rentang waktunya panjang, mulai dari habis buka sampai sebelum adzan subuh. Nah, Jadi boleh baru nih, aja baru kita habis makan buka puasa, habis buka puasa, terus langsung kita niat puasa esok harinya itu boleh. Nah, Itu boleh. Boleh ya. Antisipasi kalau nanti kita nggak bangun sahur. Betul. Antisipasi nanti kita nggak niat malam harinya. Udah gitu aja paling gampang. Pokoknya niat berbuka, langsung kita makan buka, langsung niat puasa esok harinya. Sebelum nonton IPL ya, niat dulu. Ya, Boleh begadang kalau timnya jago ya. saya mau bilang gitu. Kalau timnya tidak jago, Anda rugi di dunia dan rugi di akhirat. Jadi bertobat. Aduh, oke Ustadz. Pertanyaan ketiga nih. Nah, ini juga masih dengan puasa agak lebih serius ya. Yang episode dua Apa ini, itu? Ustadz. Apa itu? Soal tontonan di siang hari. Mm-mm. Sekarang itu kan banyak tontonan mukbang nih Ustadz. Pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya siang hari waktu puasa nonton mukbang itu membatalkan puasa nggak sih Ustadz? Ya, Gimana? oke. Oh, sekarang kan ada mukbang ini ASMR yang Iya, benar. Itu Itu kayak- menggugah banget Iya, gitu ya. kita merem aja gini. Kebayang gitu kan. Itu gimana Ustaz? Jadi dari sekian banyak tontonan yang bisa kita tonton, pertanyaannya, kenapa harus pilih mukbang? Iya juga. Kenapa Iya harus juga. pilih mukbang saat kita puasa gitu? Betul juga ya. Itu kan menjadi masalah ya. Godaannya mungkin Ustaz. Iya. Inspirasi niatnya. Atau mungkin men-challenge iman. Seberapa Iya, kuat iman saya Apa nih, bisa Dia nih, mukbang boleh kan? juga. Iya, iya. Jadi kalau jadi kalau pertanyaannya batal atau tidak, tentu tidak batal. Selagi tidak dipraktekkan. Kalau nonton mukbang bakso super, habis itu kita nge-GoFood, habis itu Membuktikan bener nggak nih super ya gitu ya. Iya. Baru. Valid nggak nih reviewers makanan ini gitu kan? Tidak sengaja Ustaz terpesan di GoFood. Tidak sengaja tercicip nih gimana? Tidak sengaja Semua tercicip, tidak sengaja. tapi satu porsi ya. Iya. Mantap benar. Oh, Jadi- jadi kalau nonton doang Nggak batal. nggak batal. Nggak batal. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, Misalnya. sebenarnya makruh atau tidak? Hmm. Kalau membatalkan nggak batal, kalau nggak dipraktekin tadi. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu diperbolehkan? Tentu itu dilarang. Meskipun dilarangnya tidak sampai di level batalin puasa. Hanya sebatas makruh, sebaiknya ditinggal. Karena dengan begitu kan nanti kita jadi ngebayangin kan. Ngebayangin, enak banget nih. Padahal belum waktunya kita berbuka. Gitu. Apalagi kalau iman kita lemah, langsung GoFood. Gitu. Tidak sengaja Ustaz. Tidak sengaja order. Oh gitu ya. Berarti kalau Nonton aja. nonton aja Nggak tidak apa-apa, batal. nggak apa-apa. Tapi Gitu. saran saya masih banyak tontonan yang lebih manfaat. Betul itu. Mm-mm. Mending nonton padel capek ya kan? Atau nonton yang lain olahraga, nonton bola apa-apa daripada nonton mukbang, masih banyak nonton yang lain. Tapi Ustadz, ini ngomongin kalau setelah buka puasa ya. Nah. Kalau orang misalnya kan nonton buku itu, nonton nih udah haus, udah kebayang dia mau makan ini, makan itu. Nah, nanti pas buka puasa, makanan yang paling bagus sebenarnya buat buka puasa itu apa sih Ustadz? Oke. Masya Allah. Kalau ikut kepada kebiasaan Rasulullah, itu air putih dan kurma. Air putih dan kurma. Saya pernah membaca di beberapa artikel, itu justru yang mengandung manis alami, itu cocok untuk kita jadikan menu pertama saat kita berbuka. Jadi apa kira-kira tradisi orang Indonesia yang manisnya alami? Teh manis. Bisa. Madu. Dan itu ada penelitiannya Bang Yudis. Oh, ada ya? Jadi untuk mengembalikan mengembalikan ion kita yang hilang selama kita berpuasa itu diganti dengan asupan-asupan yang manis dalam tanda kutip. Stevia bisa, stevia. Stevia bisa.
Hemat Ustaz. Nggak usah banyak satu. Stevia manis. Oh, bisa. Manis. Itu manis alami ya stevia ya? Bisa. Ada ya tuh? Bisa ya? Bisa. Boleh. Bisa. Boleh ya? Itulah mengapa di Indonesia, khususnya juga di Batam, itu kan kalau di bulan suci Ramadan rata-rata di masjid itu kan kalau buka puasa bersama disediain kurma kan. Ya. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita ikut kepada kebiasaan Rasulullah. Kan dapat pahala tuh ngikutin Rasulullah. Tapi juga ada aspek lain Apa tuh? yang ingin didapat. Ya itu tadi, karena kurma kan ada manis ya? iya, betul sekali. Berarti kalau yang pakai stevia masjidnya mantep banget ya. Coba infokan tempat masjid yang ada buka bersama pakai stevia ya. Temanku mau soalnya datang, dia udah pegang stevia tiap hari sekarang ya. Mau Sherlock. dari air gula katanya gitu. Tapi Ustadz, ada nggak sih air yang nggak boleh diminum selama bulan puasa, waktu buka puasa? Air yang nggak boleh diminum selama bulan suci Ramadan, yaitu air yang dibeli pakai duit rakyat. Jauh sekali ya. Ini agak sulit, kita agak politis ya. Ada Ustadz, tapi air yang nggak Ustadz, nggak boleh diminum. Sebentar, Tidak baik untuk buka puasa. apa itu? Airnya Apa? Air Max. Air Asia nggak boleh. Iya. Air Jordan apa? Air Jordan juga Iya. tuh, nggak boleh ya. Jangan ya teman Pro 2 ya. Ya Ustadz udah mulai Ini jealous ya. Ini sudah mulai ada backsound krik. Oke, kayak gitu ya. Ini episode kedua. Terima kasih yang udah nanya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Tapi kita juga masih membuka kolom pertanyaan. Silahkan teman-teman tanya di bawah. Pertanyaan apa ke Ustadz Ridlun, kita akan insya Allah tanyakan nanti ya. Silahkan apa aja ditanyakan. Kita mau tahu juga nih anak-anak Batam tuh keresahannya apa sih, apa yang mau ditanyakan gitu kan. Gitu. Terakhir Ustadz, Ya. yang mau sampaikan untuk closing di episode kedua ini. Ya, puasa di bulan suci Ramadan bukan hanya tidak makan dan tidak minum, bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaga, tapi juga menahan agar tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Terima kasih Ustadz Ridlun. Terima kasih juga yang sudah menonton di episode kedua ini. Ya, Tauladan masih akan kembali lagi sepanjang bulan Ramadan insya Allah. Doakan ya, kami sehat-sehat ya. Nanti jawab pertanyaan-pertanyaan juga masih banyak. Kita akan tanya lagi dengan Ustadz Ridlun. Kalau gitu, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.